Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali di dalam rekat renungan singkat yang diperuntukkan untuk kelompok pembinaan warga dalam lingkup Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Pada saat ini mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan tentang Tuan dan hamba dalam Kristus. Tuan dan hamba dalam Kristus. Firman Tuhan terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Baik saya bacakan firman Tuhan ini demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama menaikkan doa supaya Tuhan memimpin dan menyertai sehingga kita semua mendapatkan berkat dari renungan ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dan kami ingin menyerahkan saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar, karena kami siap untuk merenungkannya. Inilah Tuhan doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara saya mengatakan bahwa judul renungan saat ini adalah Tuan dan hamba dalam Kristus. Tuan dan hamba dalam Kristus Yesus. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara, bahkan dikatakan di dalam judul perikopnya itu taat dan kasih. Taat dan kasih. Itulah yang menjadi tema Paulus, menunjukkan bahwa taat dan kasih ini tidak ada hubungannya dengan seorang hamba dan seorang tuan. Rasul Paulus memberikan arahan bagaimana sesungguhnya dan semestinya hubungan antara seorang hamba dan tuannya, ya, antara seorang atasan dengan bawahannya. Bagaimana mereka harus menjalankan semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik tuan maupun hamba, mereka masing-masing secara sendiri-sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab. Sebagai tuan punya tugas dan tanggung jawab. Sebagai hamba pun punya tugas dan tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang perlu untuk kita renungkan adalah hamba harus taat kepada tuannya. Sama seperti kita taat kepada Tuhan. Hamba harus taat kepada tuannya. Sama seperti kita juga taat kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam latar belakang jemaat di Efesus ini, saudara-saudara, rupanya jemaat di sana tuh bukan hanya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, orang tua yang menjadi anggota gereja di sana. Tetapi ingat saudara-saudara, bahwa di jemaat di Efesus itu juga di antaranya siapa saja yang menjadi anggota gereja, yaitu ternyata ada budak-budak, ada hamba-hamba yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka menjadi anggota gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus melihat ini merupakan satu realita yang ada di dalam jemaat yang secara heterogen, satu dengan yang lain berbeda. Di dalam jemaat ada hamba juga rupanya, bukan hanya tuan. Oleh sebab itu saudara-saudara, Paulus melihat kenyataan ini dan ia memberi pesan baik khususnya kepada hamba di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa Paulus melihat dengan jelas, ia memberi pesan kepada para hamba untuk apa saudara? Untuk menaati tuannya. Untuk menaati tuannya. Ketaatan seorang hamba, yaitu seorang hamba Kristen,
Seorang hamba yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia taat kepada tuannya bukan karena rasa takut, ya, bukan dengan maksud-maksud yang lain. Ketika seorang hamba itu taat kepada tuannya, bukan dengan rasa takut, tetapi saudara apa? Dengan rasa patuh, dengan rasa taat. Itulah yang akan dilaksanakannya. Melakukan dengan tulus dan ikhlas, seperti ia taat kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada para hamba, khususnya para hamba Kristiani, para hamba yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan menaati mereka, yaitu para tuan, seperti kita juga, dan mereka hamba itu juga taat dan dengan tulus bekerja untuk tuannya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, itulah hal yang penting sekali. Yang pertama tadi, tuan dan hamba dalam Kristus. Berbicara tentang hamba, hamba harus taat dan patuh kepada tuannya, sama seperti taat kepada Allah. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hal yang kedua, hamba ini melaksanakan tugas dari tuannya dengan senang hati. Hamba melaksanakan tugasnya, tugas yang diberikan oleh hambanya dengan apa? Dengan senang hati, bahkan dengan segenap hati, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikatakan dengan rela hati. Saudara, di dalam ayat ini jelas seorang hamba Kristen bisa dikatakan melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Ya, ketika hamba tersebut melakukan pekerjaannya untuk tuannya dengan apa? Dengan segenap hati. Seorang hamba, seorang pekerja Kristen, dimanapun ia bekerja, baik di pemerintahan maupun di swasta, di perusahaan-perusahaan, dimanapun bekerja, jadilah sama seperti seorang hamba yang bekerja dengan apa? Dengan tulus hati, dengan rendah hati, menjalankan tugas pekerjaan. Kalau itu semua dilakukan, firman Tuhan mengatakan, apa yang dilakukan yang terbaik di dalam pekerjaan untuk tuannya, berarti juga ia melakukannya untuk Tuhan. Itu saudara yang kedua. Bagaimana hal yang penting juga, dan yang ketiga dan keempat ini berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh para tuan. Saudara-saudara, yang ketiga memang dikatakan Tuhan tidak boleh mempekerjakan hambanya dengan ancaman. Mempekerjakan karyawannya dengan kasar, dengan ancaman. Ya, mengerjakan orang-orang yang di bawahnya dengan kasar. Tidak boleh. Seorang tuan, seorang majikan tidak boleh melakukan itu. Sebab di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 saya membacakan demikian lagi. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Saudara-saudara, yang ketiga, posisi sebagai tuan tidak boleh semena-mena, ya, berbuat kasar dan memberi ancaman kepada hamba-hambanya. Saudara-saudara, seorang tuan harus menjaga diri supaya hamba-hambanya ini bisa bekerja dengan setulus hati, menahan diri, ya, menjaga diri. Kalau kita mungkin punya pembantu, lalu pembantunya itu bekerjanya tidak baik, nah saudara,
berarti kita harus bisa menguasai diri, yang sabar. Karena apa? Apa aja? Karena memang firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jangan mengancam-ngancam ya, supaya hamba-hambanya itu bekerja dengan setulus hati. Oleh sebab itu Tuhan tidak boleh membuat rasa takut untuk hamba-hambanya. Tuhan tidak boleh membuat rasa gelisah, kekhawatiran sesungguhnya untuk hamba-hambanya. Setiap Tuhan harus menjaga. Setiap Tuhan harus menciptakan rasa aman, nyaman, damai, sejahtera bagi para hambanya, sehingga mereka yang bekerja pada Tuhannya memiliki sukacita. Mungkin saudara, posisi kita itu sesungguhnya Tuhan atau hamba sih? Ya, kalau di rumah punya pembantu berarti kita menjadi Tuhan ya. Tapi pada waktu kita di perusahaan, pada waktu kita di pemerintahan, ada atasan kita, berarti kita adalah hamba juga. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita sebagai Tuhan, maka marilah kita akan melakukan yang terbaik. Tidak perlu mengancam-ancam, menuduh-nuduh, ya, tetapi dengan lembut, dengan sikap yang penuh kasih, sehingga kita tahu bahwa mereka akan bekerja dengan sukacita. Hal yang keempat, saudara, posisi sebagai Tuhan. Tuhan menyadari bahwa Tuhan Allah itu tidak memandang muka. Apakah orang itu sebagai Tuhan maupun hamba. Ya, saudara, baik Tuhan maupun hamba, pada dasarnya semuanya itu harus tunduk kepada Allah. Harus tunduk kepada Tuhan. Tiap orang yang percaya, apapun posisinya, baik sebagai seorang hamba maupun seorang Tuhan, semua harus sujud menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing tentunya harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kalau kita sebagai Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan diri kita karena di hadapan Tuhan. Sebagai hamba kita pun harus mempertanggungjawabkan posisi kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan tidak boleh semena-mena melakukan, berbuat, berkata, tindakan semena-mena kepada hamba-hambanya. Setiap Tuhan harus memberi dorongan, tidak boleh menghambat, tetapi memberikan support, semangat, sehingga kita percaya bahwa kalau kita melakukan itu semua, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat ini jelas sekali, di dalam ayat-ayat ini posisi Tuhan dan hamba dalam Kristus Yesus. Bagaimana tadi saya sudah mengatakan posisi kita. Kadang-kadang kita bisa menjadi Tuhan, kadang-kadang juga memang kita bisa menjadi budak. Sama saja di hadapan Tuhan. Karena setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Dan firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita. Ayat yang kelima. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kalau kita sebagai hamba, ayo mari kita akan taat kepada Tuhan kita, majikan kita, atasan kita. Jangan merasa bahwa atasanku pendidikannya lebih rendah daripada aku, maka aku tidak mau tunduk, tidak mau taat. Nggak bisa. Kalau kita di kantor, kalau kita di perusahaan, Anda itu siapa? Pimpinan, pucuk pimpinan, level 1, level 2, level 3, atau level 4. Tetap harus melakukan, walaupun mungkin gelar kesejahteraan saudara itu tinggi, tetapi tetap Anda dan posisi Anda adalah apa? Sebagai hamba. Taatilah apa yang menjadi pimpinan saudara. Demikian juga janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.
hamba saudara seperti itu. Jangan sampai pada waktu kita ada pimpinan atasan kita kerjanya rajin-rajin. Tetapi kalau tidak ada ya santai-santailah. Seringkali terjadi seperti itu. Wah, kebenaran nih pimpinan saya tidak ada, sedang keluar. Ah, sudah deh, biasanya datang jam 7, datangnya jam 8. Biasanya pulang jam 2, ya jam 1 saja pulang. Saudara, tidak boleh seperti itu. Harus tetap taat. Walaupun Tuhan tidak melihat, atasan tidak melihat, tetapi ada Tuhan yang melihat kita. Itu posisi kita sebagai hamba. Demikian juga saudara di dalam ayat selanjutnya, ya dikatakan demikian, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 7. Kalau kita meyakini bahwa kita mau kerja, berdoa sembah Tuhan. Tuhan tolong saya kasih pekerjaan. Itu pekerjaan dari Tuhan. Setelah kita bekerja, kita merasa itu hasil usaha kita. Ya. Dikatakan di dalam ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan atau pekerjaan seperti orang yang melayani Tuhan bukan manusia. Nah, saudara-saudara, bagaimana tentang Tuhan? Dikatakan 2 ayat terakhir 8 dan 9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Baik hamba maupun Tuhan, kalau kita melakukan yang baik, akan kembali kepada kita yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik, maka nantikanlah yang tidak baik-baik pun akan datang kepada saudara. Ayat 9. Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah dari ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Wah, saudara-saudara, tidak sedikit ya menurut ayat ini tuh, kalau sudah menjadi Tuhan, sudah menjadi pimpinan, seringkali menggunakan mulut dan telunjuknya untuk nunjuk-nunjuk, dan ya dengan tegas, dengan kasar melakukan. Dikatakan saudara-saudara tidak seperti itu, saudara. Ada juga mungkin seorang Tuhan, seorang pemimpin yang ngancam-ngancam. Padahal apa yang dia dengar, pemimpin itu mungkin mendengar, oh si A itu melakukan ini, kerjanya begitu. Lalu pemimpin tanpa cross check, wah langsung panggil dan memarahi. Wah, saudara-saudara, jangan sampai seperti itu. Apalagi ngancam-ngancam. Ingat, di atasmu itu, di atas kamu seorang pemimpin, ada pemimpin lagi, bahkan ada Tuhan. Apa yang dilakukan saudara-saudara? Apa yang kita lakukan baik sebagai seorang hamba maupun seorang pemimpin atau sebagai tuan, kembali akan kita terima. Oleh sebab itu apa yang Tuhan percayakan, pada waktu kita menjadi seorang budak, lakukanlah dengan tulus hati segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Pada waktu kita merasa menjadi seorang tuan, pemimpin, berlakulah bijak, jangan memberi ancaman. Ya, berlakulah dengan sabar. Karena apa? Memang seharusnya demikian, dan tidak bisa dan tidak boleh menuduh-nuduh. Bahkan apa yang kita lakukan oleh para tuan dan para pemimpin, Tuhan tahu. Karena baik hamba maupun tuan, kita semua harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan singkat, yaitu hamba dan tuan di hadapan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Inilah renungan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami. Biarlah posisi kami sebagai tuan, sebagai hamba, kami lakukan. Biarlah kami akan mempertanggungjawabkan pada waktu kami menjadi hamba, menjadi bawahan. Kami pun akan mempertanggungjawabkan di hadapan Kau pada waktu kami menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang tuan. Karena semuanya itu kembali kepadamu, kami harus mempertanggungjawabkan. Berkatilah Tuhan gereja kami, seluruh
gereja, seluruh jemaat, anggota gereja Baptis Indonesia Setia Bakti, dan terlebih untuk tiap kelompok-kelompok pembinaan warga yang ada ini senantiasa dibangun, saling membahu satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami punya status, tetapi dengan status kami sebagai seorang hamba, seorang Tuhan tidak akan mempengaruhi kasih kami, penghargaan kami terhadap sesama kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai semua anggota gereja, anggota keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, diikat menjadi satu, menjadi orang-orang yang sungguh memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Makasih, Tuhan memberkati kita semuanya.